Halo, saya Aisyah Kamli Ahmad dari Mankendal. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin, wabihi nasta'in ala umurid dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala ashrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajmain, amma ba'd. Yang terhormat Bapak Ibu Dewan Juri, para hadirin yang saya hormati, serta teman-teman yang berbahagia. Pertama-tama marilah kita panjatkan puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala yang telah memberikan kita beribu-ribu kenikmatan, baik nikmat iman, Islam maupun nikmat sehat walafiat. Salawat serta salam semoga senantiasa tercurahkan kepada junjungan kita Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam yang telah membawa kita dari zaman jahiliyah menuju zaman terang benderang seperti sekarang ini. Juga kepada keluarga, sahabat dan para pengikutnya, serta kepada kita di yaumil akhir. Amin amin Allahumma amin. Hadirin rahimakumullah, pada kesempatan ini saya akan menyampaikan hitobah dengan judul Kebersihan dalam Perspektif Islam. Sebagaimana kita pahami bersama, Allah sangat mencintai orang yang bersih, beserta membersihkan segala sesuatu yang ada pada dirinya sendiri. Hal ini telah difirmankan oleh Allah di dalam penggalan Quran surat Al-Baqarah ayat 222. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Innallaha yuhibbut tawwabina wa yuhibbul mutatahhirin. Shadaqallahul azim. Sesungguhnya Allah menyukai orang-orang yang bertaubat dan menyukai orang-orang yang menyucikan diri. Teman-teman yang berbahagia, persoalan kebersihan di negeri ini selalu menjadi perdebatan dan juga masalah yang terus meningkat dan berkembang. Hasil penelitian Jena Jambek pada tahun 2015 menyebutkan Indonesia menduduki peringkat kedua penghasil sampah terbanyak di dunia, satu peringkat di bawah Tiongkok. Dalam kehidupan sehari-hari, kita dapat mengamati masyarakat memang belum memiliki kesadaran dan kepedulian terhadap kebersihan. Misalnya, tampak dari tempat pembuangan sampah yang tidak dipergunakan sebagaimana mestinya dan juga tidak dirawat dengan baik. Akibatnya, berbagai penyakit mudah menyebar, antara lain diare, penyakit kulit, pernapasan, dan sebagainya. Teman-teman yang berbahagia, kebersihan bersumber dari iman dan merupakan bagian dari iman. Dalam hadis yang diriwayatkan oleh Muslim disebutkan, at-tuhuru syatrul iman, bersuci itu separuh keimanan. Di dalam kitab-kitab fikih seperti kitab Fathul Qorib, persoalan yang berkaitan dengan kebersihan disebut toharoh. Kata toharoh disebutkan oleh Allah di dalam Al-Quran lebih dari 30 kali. Dari sini kita dapat menyimpulkan bahwa Islam menghendaki kebersihan yang menyeluruh. Islam adalah agama yang cinta pada kebersihan. Mas bro,
Menjaga perasaanmu itu harus bagiku, tapi menjaga kebersihan itu wajib bagi kita semua. Teman-teman yang berbahagia, Allah adalah Zat yang maha baik, maha suci, dan maha indah. Dia mencintai kebaikan, kesucian, kemuliaan, dan keindahan. Nah, agar kita dicintai oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, kita harus senantiasa berbuat kebajikan, menjaga kesucian lahir dan batin, mengagungkan Allah Subhanahu wa Ta'ala, dan berbuat kemuliaan terhadap sesama manusia. Kita harus menjadikan tempat tinggal dan lingkungan terlihat teratur, tertib, dan indah. Diriwayatkan oleh Tabrani dari Aisyah radhiyallahu an, Rasulullah bersabda, Islam itu agama yang bersih, maka hendaklah kamu menjadi orang yang bersih. Sesungguhnya tidak akan masuk surga kecuali orang-orang yang bersih. Teman-teman yang berbahagia, apa sebenarnya yang dapat kita lakukan dalam menjaga dan membiasakan hidup bersih? Ada yang tahu? Ya, benar. Yang pertama kita jaga kebersihan lahiriah, yaitu kebersihan badan, pakaian, tempat tinggal, dan lingkungan. Kebersihan badan merupakan kebersihan yang paling dasar yang harus dimiliki oleh setiap orang, meliputi kebersihan diri seperti mandi, menggosok gigi, mencuci tangan, dan sebagainya. Imam Bukhari dan Muslim meriwayatkan bahwa Abu Hurairah pernah mendengar Rasulullah bersabda, ada 5 fitrah, yaitu khitan, mencukur bulu kemaluan, memotong kumis, memotong kuku, dan yang kelima mencabut bulu ketiak. Pakaian juga harus bersih. Kenapa? Karena pakaian berfungsi sebagai penutup aurat dan pelindung tubuh dari panas dan dinginnya udara. Di dalam penggalan Quran surat Al-Mudaththir ayat 4, Allah menganjurkan untuk membersihkan pakaian. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wasiyabaka fatahhir, dan pakaian bersihkanlah. Oleh karena itulah Nabi Muhammad tidak menginginkan seorang muslim berpakaian kotor serta lusuh, apalagi dia memiliki sarana untuk membersihkannya. Rasulullah bersabda, tidak ada sesuatu yang salah dengan memakai 2 kain pada hari Jumat yang merupakan bagian pakaian sehari-hari seseorang. Begitu pula dengan kebersihan tempat tinggal dan lingkungan merupakan faktor penting agar kita terhindar dari bencana. Dengan kita tidak membuang sampah di sungai dan membersihkan pekarangan rumah merupakan ikhtiar yang dapat kita lakukan. Nabi Muhammad pernah memberikan peringatan, takutlah terhadap 2 perkara yang penuh laknat. Para sahabat bertanya, apa 2 perkara terlaknat itu wahai Rasulullah? Rasul bersabda, yang buang hajat di jalan umum atau di halaman rumah mereka. Teman-teman yang berbahagia, kebersihan yang kedua yaitu kebersihan batiniah. Imam Ghazali dalam kitab monumentalnya Ihya Ulumuddin menyampaikan, bukan cuma kebersihan lahiriah saja, tetapi juga menyatukan aspek batiniah. Bersih batin yaitu hatinya bersih, bebas dari rasa iri, benci, sikap bermusuhan, menyakiti orang lain, menindas orang lain, atau bersuudzon. Hati yang dipenuhi dengan niat dan pikiran yang buruk akan melahirkan sikap dan perbuatan yang buruk juga. Untuk menjaga kebersihan hati, kita harus selalu mengingat Allah Subhanahu wa Ta'ala dan rajin berdoa kepadanya.
Hanya dengan mengingatnya, hati kita akan menjadi tenang. Orang yang bersih ditunjukkan melalui perilaku yang baik, berkata sopan dan santun, perilaku sehari-harinya menyenangkan. Di dalam tafsirnya Ibnu Katsir mengutip pendapat Ibnu Sirin, Qalbu Salim, hati yang bersih yaitu mengetahui bahwa Allah adalah hak dan sesungguhnya hari kiamat tidak ragu lagi pasti akan tiba dan Allah akan membangkitkan para penghuni kubur. Teman-teman yang berbahagia, dari uraian tadi kita dapat menyimpulkan Nabi Muhammad mengajarkan agar umatnya senantiasa hidup bersih, lahir dan batin. Maka marilah kita jadikan ajaran kebersihan ini bukan hanya slogan atau teori belaka, tapi kita wujudkan menjadi pola hidup kita sehari-hari. Demikian hitobah singkat dari saya. Mangan kupat nang pinggir segara, yen wonten lepat kula nyuwun pangapura. Billahi taufiq wal hidayah war ridha wal inayah wa minkum. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.